Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa. Pada saat aku ngebaca ya, liputan dari majalah Tempo tentang motif pembunuhan ke Brigadir Joshua, ini ada salah satu pengakuan yang cukup aneh dan juga tidak meyakinkan dari Putri Chandrawati. Ada yang terbaru bahwa dia ini mengaku dilecehkan di Magelang oleh Brigadir Joshua, padahal sebelumnya tentang laporan pelecehan itu katanya di rumah dinas, tetapi itu tidak terbukti. Sekarang pindah lagi ke Magelang. Well, ada apa ya yang berusaha dibuat skenarionya? Kok skenarionya seperti ini? Aku sih sudah sangat yakin ini penuh dengan kebohongan, tetapi tidak boleh langsung ngomong bohong aja. Apa yang membuat alasan aku mengatakan bahwa ini penuh dengan kebohongan? Ini adalah yang pertama. Pertama, aku baca dari majalah Tempo ini ada 3 keterangan dari Putri Chandrawati itu yang sudah dirubah-rubah. Misalnya gini, sudah 3 kali awalnya Putri Chandrawati klaim dilecehkan di kamarnya. Ini lokasinya di Magelang ya. Ini sudah berpindah nih, nggak lagi yang di rumah dinas di Jakarta Selatan. Yang kedua, Brigadir J mendadak masuk kamar dan melucuti pakaiannya. Kalian logikakan deh, tiba-tiba nih seorang brigadir gitu ya, datang ke rumah, ke kamar istri jenderal, masuk kamar langsung buka baju. Apa nggak gila? Jelas-jelas di rumah itu kalian tahu itu adalah momen setelah terjadinya anniversary atau ulang tahun pernikahan antara Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati dan mengundang banyak ajudan. Dan yang tertinggal saat itu ada Kuat Ma'ruf, ada juga asisten rumah tangga, ada Brigadir Barada E, sama juga Bribka RR. Ya, itu sama aja seperti terjadi pelecehan yang ada di dugaan yang pertama adalah di rumah dinas ya, nggak make sense saja logikanya kok melakukan pelecehan di tempat yang bukan wilayahnya si Brigadir Joshua, apalagi itu dilakukan untuk istri jenderal. Itu udah nggak masuk. Makanya aku melihat juga aneh di keterangan ini Putri Chandrawati itu merubah juga keterangan kedua dan ketiga ada keterangan terbarunya. Ini kayaknya masih sampai sekarang adalah kekehnya dengan ini. Jadi dia punya cerita baru lagi nih teman-teman. Jadi ketiga, Putri Chandrawati mengaku, jadi dia itu lagi berbaring di kasur ketika Brigadir Joshua masuk dan duduk di ujung kasur di bawah kakinya, terus terjadi kontak fisik. Terus juga Putri terduduk lemas di toilet setelah kejadian. Oh my God. Oke, kita coba breakdown satu persatu. Karena kadang ada beberapa hal, kebohongan tuh kadang nggak kebohongan 100% ya. Ada yang dibalikan begitu. Well, ini adalah bagian menariknya pada saat kita membahas mengenai keterangan-keterangan dari Putri Chandrawati. Pertama gini, mana mungkin Brigadir Joshua itu berani masuk ke kamar kalau tanpa disuruh? Well, ada beberapa kemungkinan ya. Misalkan apakah yang menyuruh itu adalah Putri Chandrawati untuk masuk ke sana. Dugaan yang pertama, memang mereka sudah dekat, ada hubungan terlarang. Well, itu adalah yang tersebar di media massa, terlepas benar atau salah, nanti kita akan coba lihat di persidangan. Yang kedua adalah, ya memang benar, seperti klaimnya Putri Chandrawati, ada pelecehan tersebut. Yang ketiga adalah, mungkin aja bahwa si Putri Chandrawati yang menginginkan untuk dilecehkan dalam tanda kutip. Dia yang mau, tapi Brigadir Joshua-nya nggak mau, dia dipaksa, makanya ada kejadian seperti ini karena dia kesal gitu. Dan juga malah ketahuan sama Kuat Ma'ruf, ini juga aneh nih ya. Kenapa aku bahas juga Kuat Ma'ruf? Jadi ada salah satu keterangan yang dikatakan di sini dari majalah Tempo gini teman-teman. Putri ngaku nih ngomongnya, minta Susi ini asisten rumah tangga untuk menemani dia pada saat di kamar karena saat itu dia lagi nggak enak badan. Terus tiba-tiba Kuat Ma'ruf itu curiga dengan Joshua yang terlihat mengendap-endap ke kamar Putri dan diikuti. Nah, ini keterangan dari mana? Memang yang ngomong ini Putri ya, tetapi kalau aku lihat yang tiba-tiba Kuat Ma'ruf curiga dengan Joshua yang terlihat mengendap-endap ke kamar Putri dan diikuti. Ini pasti harusnya ini kalau memang benar, keterangannya berasal dari Kuat Ma'rufnya sendiri. Nah, lanjut lagi. Tiba-tiba si Kuat Ma'ruf itu pada saat mengikuti Brigadir Joshua masuk ke kamarnya Ibu Putri, teriak si Kuatnya, "Woi, sedang apa kau?" Terus si Brigadir Joshua, "Bisa saya jelaskan?" "Om, bisa saya jelaskan." Bagi aku aneh, ini kan di rumah dia sudah tinggal di situ beberapa hari dan Brigadir Joshua itu adalah ajudannya Putri Chandrawati yang mereka selalu bersama. Ngapain mengendap-endap masuk ke kamar
kan dia sudah sering di sana, mungkinkah tinggal di sana juga, I don't know kalau bagian itu, tetapi intinya adalah sudah sering ke sana, karena memang itu adalah tugasnya dia untuk menjaga Putri Chandrawati. Ini juga menurut aku sangat janggal, tiba-tiba Kuat tahu, ini aneh. Dan kejadian ini kalau aku tangkap adalah terjadi pada saat si Barada Eliezer atau Barada E itu sedang bersama Bribka RR, Ricky ya, sedang mengantarkan makanan ke sekolah anak dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Yang jaraknya itu nggak jauh, paling hanya sekitar 10 sampai 20 menit aja dalam perjalanan dengan mobil. Ini bagi aku sangat aneh sekali. Ini sebenarnya mereka berusaha untuk menutupi apa sih gitu. Kan anehnya gini ya, Brigadir Joshua itu bukanlah seorang jenderal. Masa seorang jenderal, Putri Chandrawati, terus juga Ferdy Sambo, dan juga lainnya, tersangka lainnya, mereka berkomplotan, merencanakan pembunuhan untuk seseorang yang levelnya itu bisa di bawah Ferdy Sambo, bisa diapa-apakan. Itu bagi aku aneh banget. Kenapa mereka harus berkomplotan merencanakan pembunuhan sampai ke Jakarta? Itu hal yang sangat janggal banget. Dan kenapa nih Putri Chandrawati mengatakan hal seperti ini? Ini apakah beneran yang terjadi? Ataukah dia sebenarnya yang berusaha untuk mengajak Brigadir Joshua melakukan hal tersebut tetapi ditolak, atau tetapi malah ketahuan sama Kuat Ma'ruf, daripada ribut dia memutarbalikkan fakta dan mungkin saja benar si Kuat Ma'ruf melaporkannya ke Ferdy Sambo, kemudian Ferdy Sambo marah. Apakah seperti itu juga? Karena Putri Chandrawati ini bagi aku adalah perilakunya sangat janggal ya. Tidak bisa ditemui, meminta perlindungan LPSK, kemudian ya yang ngomong sih memang adalah suaminya ya dan juga timnya, tapi kan ada tanda tangan dia juga. Artinya dia juga menyetujui untuk dimintai perlindungan di LPSK. Kemudian juga mengatakan sakitnya psikologi, seberapa sakitnya itu gitu. Jadi aneh sekali nih, ada apa dengan Putri Chandrawati? Bagi aku dia ini tahu semuanya nih, tetapi dia berusaha untuk melindungi. Karena kalau seandainya memang ada terjadi dugaan perselingkuhan antara Putri Chandrawati dengan Brigadir Joshua, kenapa kok Putri Chandrawati justru terlibat dalam pembunuhan ini, merencanakan dengan pasal yang memang disangkakan untuk dia? Ataukah ada dugaan, kalau aku melihat dari sini, ya, seperti kalian tahu gitu, Brigadir Joshua melaporkan sesuatu atau ketahuan sesuatu hal yang tidak dimaksudkan oleh Putri Chandrawati, kemudian dia marahnya adalah ke Ferdy Sambo, tetapi karena yang melaporkan itu Brigadir Joshua, akhirnya terlibat juga di situ. Ya, pertama adalah mengenai perubahan keterangan 3 kali ya. Kalau orang jujur itu nggak perlu mengingat-ingat apa yang telah kita katakan yang lalu. Kalau orang jujur itu pasti akan ngomong begitu aja. Tapi kalau udah keterangan berkali-kali berubah, dan seandainya nih ya, kalau namanya juga tersangka itu hak dia ya, pasti akan mengatakan banyak hal untuk meringankan dia. Tetapi jangan sampai kalau penyidik mengambil keterangan dari tersangka dijadikan sebagai sebuah kebenaran langsung begitu aja. Karena dengan track record yang sudah kita dapatkan selama ini, adalah sebuah big question nanti di persidangan ataupun juga dari penyidik juga ya yang akan terus mengawal kasus ini. Kalau langsung percaya begitu aja apa kata tersangka, itu sih ya ampun, nggak ngerti, aku speechless gitu. Dengan track recordnya ya udah begitu serem banget, masa langsung dipercaya begitu aja, nggak mungkin ya. Makanya kan dalam dunia hukum ada 5 alat bukti: keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, dan juga surat. Jangan cuma rely kepada keterangan tersangka aja ya, atau terdakwa nanti kalau sudah di persidangan terminologinya. Terus juga apa sebenarnya Ibu Putri ini yang memaksa Brigadir Joshua? Ini banyak teman-teman yang komentar kan ya. Jangan-jangan sebenarnya Brigadir Joshua nggak mau anjas, cuman Ibu Putri mungkin keinginan seperti itu muncul dan Brigadir Joshua berusaha menolak, kemudian ketahuan sama si Kuat Ma'ruf, kemudian memutarbalikan. Itu juga mungkin aja, karena aku bisa melihat keterangan dari tim kuasa hukum Brigadir Joshua yang menunjukkan misalnya kayak lagi menyetrika si Brigadir Joshua untuk anaknya, karena baju sekolah kan ya, untuk anak dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Terus juga mengatakan bahwa kakakmu ini orang yang luar biasa, entah berapa saya harus menggajinya, ada hubungan baik yang luar biasa. Kalau orang habis dilecehkan seperti itu, gila, nggak mungkin deh masih bisa bersama untuk ke Jakarta, atau bahkan juga
masih terlihat perlakuan yang baik gitu ya. Kalau memang CCTV yang muncul dari sejumlah media massa itu adalah benar, masih it seems fine gitu. Jangankan sama jenderal gitu ya teman-teman ya. Kalau antara warga biasa aja, menengah ke bawah deh gitu. Ada anggota keluarga kita dilecehkan sama seseorang dengan kejadian seperti itu, misalnya adalah dia tiba-tiba datang masuk kamar, buka baju dan semuanya, orang biasa aja itu udah pasti habis digebukin gitu loh ya. Apa kabar ini keluarga jenderal yang sudah terbiasa dengan kriminal, orang-orang menghadapi orang-orang kriminal gitu. Itu nggak make sense. Nah, makanya juga berhubungan dengan otopsi kedua ini, yang dikatakan bahwa tidak ada luka yang bukan karena kekerasan senjata. Bagi aku unik, kekerasan senjata tuh apakah hanya murni tembakan doang, ataukah digebukin pakai senjata, termasuk kekerasan senjata, itu juga nanti akan aku nantikan klarifikasinya seperti apa, karena itu juga masih cukup general. Terus juga teman-teman, kalau orang kan lagi emosi gitu, apalagi melukai harkat dan martabat, kalau seandainya let's say benar ya, bahwa Brigadir Joshua itu melakukan pelecehan di Magelang, terus ketemu sama Ferdy Sambo, dan juga ada tersangka lainnya, masa Ferdy Sambo tiba-tiba langsung nembak doang, tanpa ada dipukul lah, tanpa aja diapain dulu, karena kan melukai harkat dan martabat pasti ingin melampiaskan dulu. Dan aku lihat tidak ada perlawanan dari Brigadir Joshua, karena aku bisa melihat si Ferdy Sambonya baik-baik aja, Eliezer juga baik-baik aja, tidak mulus. Berarti memang benar mereka ini menghabisi Brigadir Joshua tanpa perlawanan. Ya sebegitu nurutnya kan ya, maksudnya kalau memang dia ini takut mengancam, akan melaporkan ke Kapolri dan sebagainya, dugaan-dugaan mengenai isu-isu yang ada bisnis terlarang ini itu pasti Brigadir Joshua bisa melakukan perlawanan lah. Tetapi kan dengan kita melihat fakta, orang-orang yang menjadi tersangka itu tidak ada luka sama sekali dia hadapi, Brigadir Joshua berarti benar-benar pasrah ya pada saat dilakukan eksekusi tersebut. Ini luar biasa merusak logika berpikir manusia dengan keterangan-keterangan Putri Chandrawati. Oke, kita lihat nanti drama-drama apa lagi pada saat Putri Chandrawati akan muncul. Muncul pertama kali aja dengan drama tangisan seperti itu. Aku nggak yakin di kemunculan lagi berikutnya tanpa ada drama-drama untuk menarik simpati dari masyarakat. Well, I know apapun kesalahan dari Brigadir Joshua, kita belum tahu yes or no, tetapi apapun kesalahannya itu bukan berarti bisa menghabisi nyawa seseorang begitu. So, itu dulu yang bisa aku update untuk video kali ini, dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Please jangan lupa tinggalkan like dan juga komen serta subscribe channel YouTube ini. Kapan kerap semuanya. Bye-bye.